Tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول العظيم أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadiran Allah serta memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam buat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Mengawali khutbah ini, khatib mengajak kepada kita bersama, marilah kita tetap di dalam keimanan kita dan juga di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita berada pada tanggal 25 di bulan Zulqaidah. InsyaAllah sekitar 14 hari lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Oleh karena itu kesempatan ini khatib mengangkat tema khutbah kita, keutamaan berkurban di hari raya Idul Adha. Ada beberapa keutamaan berkurban. Yang pertama, berkurban adalah merupakan bukti kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran surah yang pendek di juz yang ke-30 yang kita sebut dengan surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Dengan nikmat yang banyak itu, kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah solat, yaitu solat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Apabila kita sudah mendirikan solat, sudah berkurban, lalu ada orang yang memutuskan hubungan denganmu, maka sesungguhnya merekalah yang terputus. Jadi berkurban adalah merupakan bukti kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah sebabnya bahwa berkurban bagi orang yang mampu melakukannya disunnahkan setiap tahun. Lalu yang kedua, berkurban sesungguhnya
merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap kita ingin menjadi orang yang bertakwa itu bagus. Karena orang bertakwa dimuliakan oleh Allah. Takwa merupakan pakaian terbaik dan takwa merupakan bekal yang paling baik. Tapi bisa jadi orang yang mengaku bertakwa kepada Allah belum tentu bertakwa. Tetapi orang-orang yang berkurban oleh Allah disebut sebagai orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, la yanaluhullahu luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah daging hewan kurban, wala dimaiha, juga tidak akan sampai kepada Allah darah hewan kurban. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Jadi ketika kita menyembelih hewan kurban, maka daging hewan kurban itu tentu tidak sampai kepada Allah. Darah hewan kurban pun tidak sampai kepada Allah. Tetapi ketakwaan orang yang berkurban itulah sampai kepada Allah. Di dalam surah yang lain Allah menjelaskan sebagaimana dikatakan oleh anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil, ketika kurbannya diterima oleh Allah. Apa kata Habil? Mengatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang berkurban karena ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Lalu yang ketiga, orang yang berkurban ini dalam Al-Quran, hewan yang dikurbankan adalah al-an'am. Al-an'am artinya hewan ternak. Domba, kambing, kibas, sapi, kerbau, onta. Ini al-an'am, hewan ternak. Oleh Allah mengatakan hewan ternak seperti onta itu merupakan bagian daripada syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahu lakum. Bahwa itu bagian daripada mensyiarkan agama Allah. Maka orang-orang yang berkorban dengan menyembelih al-an'am bagian daripada mensyiarkan agama Allah. Selanjutnya Allah mengatakan faminha khair, dan fiha khair, di dalamnya ada kebaikan-kebaikan bagimu. Maka kurban memiliki nilai sosial yang tinggi. Ta'awun kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang meminta-minta, termasuk orang-orang yang tidak meminta-minta tapi membutuhkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, berkurban adalah merupakan amal yang paling dicintai Allah ketika Idul Adha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma'amila adamiyun min amalin
min iraqid dam. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah pada tanggal 10 Zulhijjah, Yaumun Nahar, yaitu hari raya Idul Adha, kecuali menumpahkan darah hewan kurban. Apakah solat Idul Adha dicintai oleh Allah? Tentu saja. Apakah orang-orang yang berniat menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai pada waktu selesai khutbah Idul Adha tidak dicintai Allah? Tentu saja dicintai Allah. Tetapi ada yang lebih dicintai oleh Allah. Apa itu? Menyembelih hewan kurban. Itulah sebabnya salah satu perbedaan solat hari raya Idul Fitri dengan solat hari raya Idul Adha adalah solat hari raya Idul Fitri disunnahkan lambat dimulai. Tapi solat sunnah hari raya Idul Adha disunnahkan cepat dimulai. Minimal ada dua sebab. Yang pertama, karena orang dalam keadaan menahan, tidak makan dan tidak minum. Sebab yang kedua adalah karena hewan kurban menunggu untuk disembelih. Kemudian yang terakhir, yang kelima, berkurban sesungguhnya nanti pada hari kiamat dikatakan wa innaha la ta'ti yaumil qiyamah biquruniha. Nanti pada hari kiamat akan datang menghadap Allah tanduk-tanduk hewan kurban. Tanduk-tanduk hewan kurban akan datang menghadap Allah pada hari kiamat. Wa asy'ariha, juga akan datang menghadap Allah pada hari kiamat bulu-bulu hewan kurban. Wa aslafiha, juga akan datang pada hari kiamat kuku-kuku hewan kurban. Untuk apa mereka menghadap Allah? Mereka sebagai saksi. Mereka bersaksi bahwa seseorang pernah berkurban. Dia bersaksi di hadapan Allah. Kenapa tidak dikatakan dagingnya? Yang dikatakan hanya tanduknya, bulunya, dan kukunya. Tidak dikatakan dagingnya. Tanduk, bulu, dan kuku ketika orang berkorban itu dibuang. Orang menganggap itu tidak bermanfaat. Yang diambil dagingnya. Kalaulah Nabi Muhammad SAW menjelaskan yang dibuang saja bersaksi di hadapan Allah, apatah lagi dagingnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.